sejauh manakah untuk pelajaran BBM dengan menggunakan formula P dan ML. Jadi refleksi pengajaran yang lalu, jadi lihat di situ hasil semakan latihan daripada 40 pelajar di kelas BBM itu 8 pelajar yang tidak dapat menjawab dengan tepat soalan kata kunci jawabannya. Jadi sebenarnya saya sudah pun menerapkan menjelaskan pada semester 1 ini, tapi bila dibagi latihan masih lagi buat salah, masih lagi buat kesilapan. Jadi soalan yang saya bagi kepada mereka itu ialah sejauh manakah masyarakat Arab jahiliyah dianggap tidak bertamadun. Oke, jadi bila ini terjadi, jadi saya pun terdoronglah untuk cari formula bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Di fokus kajian saya ialah saya ingin membantu pelajar memahami dan menguasai soalan kata kunci sejauh manakah. Jadi kalau pelajar tidak dapat menjawab soalan yang kata kunci sejauh mana ini, mereka boleh kehilangan antara 10 hingga 15 mark, tergantung pada soalan lah. Objektif kajian saya ini ada dibagikan pada 2, yaitu objektif umum dan khusus. Objektif umum meningkatkan kemahiran menjawab esai bagi kata kunci sejauh manakah dalam kalangan pelajar anak SPM 2. Objektif khusus saya itu meningkatkan kemahiran menganalisis soalan kata kunci sejauh manakah. 2, menjawab soalan esai kata kunci sejauh manakah dengan betul. Mengenal pasti isi dan uraian bagi kata kunci sejauh manakah. Dan 4, meningkatkan keyakinan pelajar menjawab soalan kata kunci sejauh manakah. Saya untuk semua kebanyakan subjek sejarah, kajian A, bahasa Melayu ada dia punya kata kunci sejauh mana kan dalam soalan-soalan esai. Bagi kita senang betul bilangkan, itu pun kita tidak tahu bagaimana sama pelajar, tapi juga kita letakkan diri kita di tempat pelajar. Ada pelajar yang kita ulang-ulang kasih tahu, tapi bila kita bagi soalan ulang tidak dapat jawab. Jadi kumpulan sasaran saya melibatkan 8 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah inilah, sebab yang mulai sebagai soalan 40 orang itu 8 orang yang tidak dapat menjawab dengan tepat. Ini saya perlu ini sasaran saya ialah pada 8 orang untuk membantu mereka supaya mereka dapat jawab soalan itu yang kata kunci sejauh mana. Oke, pelaksanaan tindakan saya yang pertama tinjauan masalah. Saya bagi latihan kepada semua pelajar. Tajuk latihan sejarah ialah sejarah Islam ialah sejauh manakah masyarakat Arab jahiliyah dianggap tidak bertamadun. Kalau kita yang dapat di soalan pun terus mungkin kita pikir tidak bertamadun kan. Jadi ada 8 pelajar yang silap menjawab. Bila saya periksa atau semak latihan mereka itu, sebab mereka hanya memberi fakta dan uraian yang mengatakan bahwa masyarakat Arab jahiliyah ini tidak bertamadun. Mereka bagi uraian bukti-bukti dari segi ekonomi, sosial dan politik dan sebagainya itu, ilmu pengetahuan yang mereka memang tidak bertamadun. Tapi jawaban sepatutnya pelajar perlu memberi fakta dan uraian bahwa masyarakat Arab ini bertamadun dan tidak bertamadun. Nah itu dia perlu lihat kedua-dua sisi. Makanya tidak bertamadun sahaja dia punya jawaban. Jadi analisis tinjauan masalah saya, hasil pemeriksaan latihan ada 8 pelajar yang gagal menjawab dengan tepat. Mereka hanya melihat yang tersurat saja, tapi tidak melihat yang tersirat. Maksudnya di sini mereka hanya nampak yang di soalan itu saja. Jadi dalam menjawab ikut yang tertulis di dalam soalan itu, tapi tidak melihat yang tersirat. Di pelajar tidak memahami tentang soalan, lalu saya memperkenalkan formula yang simple. Jadi saya punya kajian tindakannya memang simple. 1 minggu saya selesai sudah masalah. Jadi saya perkenalkan formula FP plus FL atau FP campur L. Jadi 8 pelajar diminta buat latihan itu setelah saya bagi penerangan tentang formula ini. Jadi hasil saya makan selepas saya perkenalkan atau memperkenalkan formula ini, 8 pelajar itu percaya menjawab dengan tepat. Jadi
cara mengatasi masalah dan pemerhatian, saya perkenalkan formula FP dan FL. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apakah dia FP, apakah dia FL? FP bermaksud fakta pertama. Nah, fakta pertama FP yang dinyatakan dalam soalan, yaitu tersurat. Yang tersurat maksudnya kita nampak sejauh manakah masyarakat Arab jahiliyah dianggap tidak bertamadun. Itulah yang tersurat dan itulah fakta pertama. Pahamkah murid-murid? Boleh, kalau mau paham maksudnya objektif tercapai. Oke, dan FL itu faktor atau fakta lain. Fakta lain selain daripada yang tersurat itu, yaitu tersirat yang tidak nampak di soalan itu, yang tidak bertamadun. Sebenarnya masyarakat Arab jahiliyah ini dia bukan semua tidak bertamadun, dia bertamadun juga dari aspek-aspek yang lain. Oke, yang tidak dinyatakan dari dalam soalan. Jadi setelah penerangan saya terangkan formula itu, ya bagi mereka latihan. Bagi mereka latihan. Jadi hasil semakan saya periksa balik latihan mereka 88 belajar cara berjaya dengan cepat. Kajian tindakan si percaya itu kan gitu. Oke. Jadi refleksi daripada kajian dengan menggunakan formula FP dan campur FL, belajar memahami cara menjawab soalan dengan kata kunci sejauh manakah itu dengan betul. Sebab asal mereka nampak soalan sejauh manakah, mereka tidak main agak-agak kan. Terus mereka ingat ke formula FP campur FL. Artinya mereka akan bagi faktor yang tertulis dalam soalan itu dan memberikan faktor-faktor atau fakta-fakta lain daripada yang tertulis itu dengan hanya ingat kepada formula sejauh manakah sama dengan FP campur FL. Oke, jadi pelajar itu dapat mentafsir jawaban dengan tepat dan memudahkan pelajar menjawab soalan dengan kata kunci sejauh mana, dan divisi jadi lebih serentak dan pelajar lebih yakin bahwa jawaban mereka itu tepat. Oke, jadi cadangan untuk kajian seterusnya, saya mau berfokus kepada kemahiran untuk mengembangkan isi esai sejarah. Sebab masalah pelajar sedangkan mereka tahu bangsa tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk mengurai esai sejarah itu. Jadi mengurai fakta sejarah adalah satu kemestian. Dalam esai sejarah saya akan perkenalkan kaidah HNW. Oke, jadi dalam mengurai fakta ini. Nah, jadi itu saja kajian tindakan. Sekian, terima kasih. Ringkas. Semua ketua bidang dan guru semua. Oke, ini tajuk yang telah disebutkan tadi saya, yaitu penggunaan IPS dalam menyelesaikan soalan petikan S pengajian pernikahan tingkatan 6. Sebab saya mengajar pengajian pernikahan, so lebih kepada subjek saya lah. Oke, kita pergi termasuklah refleksi ini sekali. Saya punya isu ataupun masalah ya dalam kelas saya adalah kemahiran menjawab soalan kajian S dalam ulangan pelajar pengajian pernikahan kelas 6 di UM memang sangat rendah. Ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan itu dengan baik. Oke, punca dia ada penjajahan secara terpandu, dan terperinci menjawab soalan S. Dan pelajar bilang bila saya tanya kenapa tidak dapat menjawab, dia kata susah dan susah menjawab. Oke, kesannya apabila pelajar gagal menjawab soalan petikan S, mereka akan kehilangan sebanyak 39 markah. Dalam bahagian ini adalah soalan wajib dijawab dalam bahagian ilah. Kumpulan kesalahan saya pelajaran 6 di UM ini, kemudian saya dulu ya, bukan itu. Itu sebab dia ramai, 41 orang saya ambil semua. Oke, ada dua objektif di sini. Objektif pertama meningkatkan kemahiran menjawab soalan petikan S dalam ulangan pelajar kajian perniagaan, dan juga 4 objektif khusus ya, yaitu meningkatkan kemahiran analisis hendak soalan S. Yang kedua, menepati fakta khusus dan kaitan S yang tepat, menulis jawaban dengan teknik yang betul, meningkatkan motivasi dan jaminan pelajar menjawab soalan kajian S. Oke, sebelum itu saya mau beritahu kalau dalam PP ini dia ada 2 jenis fakta. Satu dipanggil sebagai fakta khusus yang ada dalam kesempatan pelajaran diterangkan dalam hasil pembelajaran dan
satu lagi fakta umum, itu soalan kita. Oke, jadi pelaksanaan kajian saya ini saya buat analisis hijauan, yaitu hijau masalah berdasarkan Pak Ujian yang saya telah buat, kemampuan yang belajar, pemeriksaan kepulauan mereka, pemerhatian dan juga pasca ujian lah, dan saya melaksanakan intervensi di mana oleh kerana pelajar secara main saya buat itu pembelajaran kooperatif di mana saya menggunakan TIPCAS. Oke, apa itu TIPCAS? TIPCAS ini sebenarnya bukannya ada pasangan lah. TIPCAS ini sebenarnya risalah. Nah, ini risalah yang saya telah buat. Dalam risalah ini mengandungi panduan bertulis teknik menjawab soalan TIPCAS. Oke, sebab pelajar ini bila saya cakap tidak modular kadang-kadang, jadi saya terpikir mungkin orang lupa. Jadi saya jadikan dalam bentuk pamphlet ataupun dalam bentuk risalah. Oke, di sini saya terangkan secara terperinci di mana cara memahami tindak soalan, menganalisis dan tes dan menulis jawaban penuh. Oke, saya telah buat dalam bentuk pamphlet. Oke, dan semasa pelajar menjawab soalan ketika tes ini, saya juga memutarkan dia punya kerangka jawaban. Di dalam kerangka jawaban ini untuk khas untuk tes mesti ada kata pembuka dan kita ada punya kedua di sini ada 3 kolom, yaitu fakta, uraian fakta dan tekan tes. Ini wajib untuk tekan tes. Oke, ini adalah yang saya masukkan di dalam tulisan itu, yaitu ini adalah soalan tes sebenar tahun 2017, yang sebenar, dan markah yang diberi di sini adalah 34 markah. Jadi kalau pelajar tidak dapat jawab ini memang tidak dapatlah E, ataupun kalau pelajar yang tidak dapat jawab memang M. Jadi saya tekankan ini tes. Oke, jadi langkah yang pertama, apabila pelajar dapat di soalan, selalu pelajar ikan dia baca dulu di tes, dan kata buang masa. Jadi syarat yang saya ajar dengan pelajar, baca dulu itu soalan. Oke, baca soalan. Karena pasti tentang soalan itu sama ada soalan itu minta fakta khusus atau fakta umum. Kalau soalan itu, oke, soalan E, takut masa habis sekali. Oke, E, kalau dia dalam soalan ini sebenarnya dia ada, kalau E ini sudah dikenal pasti dia fakta khusus. Fakta khusus ini senang saja sebab semua ada dalam sukatan. Oke, yang kedua dia fakta umum. Fakta umum ini soalan hebat, 22 markah. Tapi sebenarnya mudah untuk dapat markah. Yang selalu pelajar tidak dapat markah, fakta khusus. Yang sedikit markah 12. Tapi fakta umum ini pun bahaya juga kalau pelajar tidak tahu menganalisis case. Oke, jadi kalau tiga fakta, kalau soalan itu fakta khusus, terus saja tulis dia punya fakta khusus di tepi itu. Soalan dan ini soalan dia, jadi ini dia punya fakta khusus ada dia dapat daripada hasil pembelajaran. Jadi kalau pelajar apa hasil pembelajaran otomatis dia dapat dijawab. Oke, kalau fakta umum masih diam dulu, nanti baca teks baru kita tahu jawabannya. Oke, seterusnya ini saya ambil ekstrak dari soalan tadi. Soalan ini itu terangkan penggunaan sumber manusia strategik. Dia punya kata soalan adalah penulisan sumber manusia strategik. Pelajar sudah tahu ini fakta khusus terus dia bagi di sini. Yang ini fakta umum masih biar dahulu. Lepas tu, oke, pelajar akan ambil balik ini fakta khusus ini, salin balik di kerangka jawaban tadi. Fakta khusus di sini. Oke, lepas tu langkah yang seterusnya, langkah yang kedua, tulis uraian untuk setiap fakta berdasarkan data kunci. Contohnya tadi fakta khusus. Oke, contohnya contohnya tadi yang ini fakta khususnya. Yang pertama adalah dia punya fakta adalah menarik sumber manusia. Jadi di sini pelajar mesti tanya bagaimana menarik sumber manusia dengan membuat perencanaan, merekrut dan memilih pekerja. Jadi ini uraian fakta ini sangat penting ada kata kunci. Kenapa? Sebab harus mereka tahu supaya mereka boleh masuk dan tes dalam ketika tes itu. Oke? Jadi langkah yang ketiga mereka akan barulah mereka akan baca di ketika tes, kemudian demi mereka boleh guna highlighter
kalau belajar paham, kamu yang paham tak kita kasih ini juga. Dan baru dah belajar selepas mereka buat dalam paket 3 baca yang diberikan guys terkait dengan tapi dengan pastikan guys tadi bukan lagi fakta, tinggal dengan pastikan guys. Oke, mereka akan masuk balik ke dalam jawaban. Oke, ini adalah contoh jawaban penuh seperti Karangsa tadi, di mana yang atas ini adalah kepala jawaban ataupun kata pembuka wajib ada. Kalau ada ini kosong banget. Nah, jadi wajib ini kata pembuka. Lepas itu penguraian, penguraian fakta pun harus ada kata kunci yang kata kunci tadi yang mendukung kepada menarik sinyal manusia itu adalah melalui perancangan itu dan pembukaan bekerja. Dan ini adalah tentang tadi bagaimana apa yang telah dibuat oleh Ecos untuk membuat merekrut dan memilih kerja saling jaga saling bulat-bulat door to door. So sebenarnya mudah saja, cuma belajar kadang-kadang tidak diberi panduan secara tepat. So ini yang telah saya buat dan saya telah implementasikan dalam curriculum. Oke, so daripada satu pelajaran ini adalah pencapaian mereka. Saya pun agak terkejut dalam mungkin kes yang saya beri itu agak mudah. Itu sebab mereka punya mata begini. Ada banyak kemungkinan kan. Jadi ini sebab pada mula memanglah tetapi terus teranglah seperti kes yang agak mudah supaya mereka minat mereka itu, semangat mereka untuk menjawab itu meningkat. Kalau terus bagi susah jawab terus. Jadi saya bagi yang agak mudah dan kenapa ada peningkatan, jadi saya rasa syukurlah ada peningkatan. Oke, so ini sebahagian yang kabar-kabar yang saya sebenarnya kes ini sudah saya kongsikan di beberapa sekolah. Ini masih saya buat di Maktab Sabah dan ini saya buat di SDM. Oke, di sini dari saya. Terima kasih. Be with you in this wonderful evening after such a very long time of living in Seoul. Ladies and gentlemen, today I'd like to share with you the actual research that I conducted when I was in the school teaching. It was done last 2019. This year, I think it was in India. Nothing was done. My title is Role Play Boosting Student Confidence Level in Speaking. Okay, that's good. Now the abstract of this details are very short, but actually we will go to the research part of it, which will be a little bit long. So this one is very short. Now the main purpose of why I have conducted this research is just as written here, to identify the relationship between the use of role learning and teaching programs of speaking skills relation, English language teaching classroom. And I'm pressing on role play on how to boost students' confidence in speaking skills in our classroom, in the Malaysian classroom. They're not talking about any other classroom, they're talking about the Malaysian classroom. Now the objective of this research was to find out to what extent could role play boost people's level of confidence in speaking skills. How much role play can boost their confidence in speaking skills? I do have research questions. After the objective, these are the questions that I have set. The first one is, can role play be meaningful and interesting? Can role play be meaningful and interesting? The second question, following the first one, if so, if yes, if the answer is yes, then can role play boost people's level of confidence in speaking skills? Role play in speaking skills. My sample, the sampling, I really miss my student, now no more.
I've taken my 6 UUM1 when they were just a junior. Now Miss Edwin is taking over. But I think a lot of mixed up is NCO. Now mixed races, different races, some Chinese, some I call Malay, some Kazakh. Okay. Now coming from different schools, some from Udan, some from Kota Belud, right? Outlook of English language classroom and lessons was quite different, completely different. Because some students even came up to me and told me, teacher, do you know in SMK Matunggu, all of us converse in English. Whoa. Fascinating, kan? They say, he admitted that in Matunggu, they only talk in English among teachers. Must be very wonderful English. We should copy this one. Whoa, very small. Wow. I just read, I just go through. Research background. The background is loopholes in the classroom management because Malaysian students are neither able to speak spontaneously nor giving quick response to questions out of their familiarity. They are unable to answer questions spontaneously. They cannot. Really cannot. Students have great tendency to create problems during speaking lessons. Normally when we just started with speaking lessons, normally students will not want to speak. Okay. These problems are likely attributed to their level of confidence and perceptions towards the language. Yes, that is the reason why I put my hair red. Actually, there is a little bit why I want my hair to be red, so that they always understand. If they see me somewhere far, okay, you can only speak English to me, not other language. But it is not for you to copy. Unless you become a teacher, then you stand like me, then you can have my hair. Not for you yet. Okay. The final one, they are likely to assume that language is difficult and they themselves are incompetent to produce it verbally in the form of utterances and spontaneous responses. Definitely students are always have this kind of shyness, rigidness that come to language speaking. Utterances, how we communicate. We have the idea here. It's already, the answer is here. But then when it comes to utterances, verbally, when you want to speak it out, it all stuck out. It does not come out. This is what happened to students. And I believe it happened to all of you too. Who went for the new WET assessment? Okay, methodology. The same thing, we are using all the same methodology. All of us researchers here, teacher researchers. An action research study, which was classroom-based and teacher-initiated, was undertaken. As a process of study done by systematically collecting data on one's everyday practice and analyzing it in order to come to some conclusions about what future practice should be, it helped the teacher researcher to follow the steps that help her reflect upon her teaching and improve her pupil situations. Okay, we all are using this one. It involves a self-reflective cycle of identifying the situation or problem, planning a change, acting and observing the processes and consequences, and then replanning and so on. This is Tinker's idea. I just quote from Dorothy and Ismail 2017. Now, my data collection tool, very simple. I'll just take an interview, not all the students. Okay, an observation sheet for teacher researcher. We do observe what is the performance, so before and after. A written reflection. Written reflection, they have to write a reflection. What do they think about what was done to them? Okay, research execution. You won't be interested looking at it. That's why I put it in so many different colors. I just hope those backseaters Edwin and again, you can see at least yellow, red, all and all.
the wording is not important. This is how we are when we come to anything, things like this, right? Okay, I have 5 lessons, and I believe all of us are doing the same thing. I have 5 lessons, lesson 1, lesson 2, 3, 4, and 5. If you are interested, then you can always refer to my research paper. But then I'm not going to say it out here because we only have 10 minutes. Okay. Now, findings. What findings? Definitely always positive. That's why I'm writing this paper. Always positive. Now, this research was done in a month because I need to see before and after. Testing them before and then after. Conducted merely for motivational purposes. Every time when I do research, my concentration is motivation. I always believe, I have one belief since I've been teaching for uncountable years. I always believe that language teaching must be backed with motivation. If we English teachers, I'm not talking, I think, but it's not only for English, but especially for English. If your students are not motivated when you enter the class, your class consider 100% failed. You must find ways how to motivate because you are speaking different language. They don't speak other language. They always speak Malay and so on. But when it comes to English, it is very tough. So motivation goes first. Okay. Indeed, the technique works very well. The technique. Role play. I witnessed students' levels of confidence boosted from being very rigid and shy, develop into a very confident teamwork individual speaking calculation, fluent presenter during group interaction. Alright. The fact that students are playing the role of somebody diminish the fear of speaking. I really agree with what Gordievsky in Anatomy Direct 2015 said. Because they are playing somebody else's role. They don't feel it that they are the one who makes the mistake. If they make the mistake, it's somebody else. I'm role playing on this. Okay, this is the thing. Now, there was no doubt that role playing advocates the element of fun in foreign language classes. We are not in the foreign. For me, it's always foreign. In Malaysia, we are foreign. English, we are too used in the little phone. Everything is English instruction. But we are still foreign. Alright, my acknowledgement, I would like to thank my students, everyone here, all my colleagues, my family members, all and all. Thank you to all of you, and I'm very happy to be back here and able to present today. Terima kasih. Okey, kajian kita akan ini yang ringkas saja. Sebab kita usahakan untuk tengok semua kajian ya. Tapi sudah di sini masalah. Okey, refleksi masalah. Kalau semua subjek saya refleksi, jadi saya kira objektif yang utama yang memang khusus yang masalah mereka adalah mereka tidak dapat menyelesaikan soalan masalah soalan. Semua mau tunggu guru. Itu yang mau baca lah nanti oleh memang dia mau tunggu guru, tidak confident, dia ada motivasi, rujuk buku, mau rujuk guru juga, baru dia ada confident mau. Okay, jadi menyebabkan mereka motivasi mereka rendah. Jadi fokus saya, saya sebenarnya kalau ada nanti objektif, fokus saya adalah supaya meningkatkan sedikit sebanyak motivasi belajar saya dalam pembelajaran matematik. Jadi kaedah MSP ini bukan ASP ya, MSP ya. Sebenarnya mudah saja, dia modul soalan fokus, maksudnya modul soalan yang mengikut topik. Itu saja, dia adalah rahsia kepala. Jadi daripada 6 topik, saya akan pilih, sebab kalau saya target lulus saja, saya akan pilih 3 topik saja. Terus dia berulang, nanti akan berulang. Kalau yang belajar yang lebih bagus, memang lebih lah topik lah. Itu untuk layanan yang spesial lagi lah. Okey, objektif umum, satu memang meningkatkan motivasi lah semua belajar saya.
Yang khusus, kalau bolehlah lulus 50%, maksudnya lulus. Itu yang khusus, tapi memang hasil tidak tercapai lah yang khusus. Oke, kumpulan sebal adalah 9 orang pelajar dalam ISS semester 1 yang dunia tahun lepas yang sudah menduduki pemeriksaan pendanaan semester 1. Dari sana saya ambil makan ya, saya akan pilih. Oke, sebelum itu saya akan pilih, lepas saya semak maka saya pilih 2 yang paling bagus makannya. Saya lantik dia sebagai ketua. Saya kasih picture 2 kumpulan. Dia sebagai ketua, tugas dia senang saja. Dia bantu kawan dia. Dia jadi pakar rujuk dalam kumpulan ini. Jadi dia akan cuba membantu belajar kawan dia. Oke, jadi semua ahli kumpulan kalau tidak paham, dia akan tanya dia dulu, ketua dulu. Ketua yang dicari dulu lah, sebelum cari guru dia. Jadi saya ada seleksi je lah. So, memang harap belajar. Tapi sebenarnya berdasarkan apa yang pengalaman saya, kalau pelajar yang mengajar pelajar lain, ibu akan lebih berdekat pada pelajar itu. Jadi yang 2 orang tu memang saya expect dia akan mencapai lebih tinggi lah. Di samping dia boleh bantu kawan-kawan dia lah yang Okey, semasa kajian, jadi mereka akan pilih soalan lah. Mereka akan pilih soalan, mereka akan bertanya di depan dan pelajar lain juga diberi peluang untuk bertanya lah. Mereka sudah terangkan langkah-langkah dia sebab maths memang dia ada soalan fakta lah. Semua dikasih. Jadi macam mana dia selesai soalan, macam mana langkah dia terangkan. Kalau dia tidak dapat, last guru lah, guru yang jadi fasilitator yang akan membantu juga pada akhirnya. Jadi maksudnya saya tidak lupa tangan lah. Oke, refleksi katakan saya memang rasa dia sangat membantu belajar saya. Sebab daripada menguasai 6 topik, saya fokus dengan topik tertentu, soalan yang fokus saja. Jadi memang meningkat motivasi dia. Selain belajar lebih senang, lebih senang hati dengan semester apabila kawan dia, partner dia yang menunjuk ajar. Di samping kawan dia pun ada lagi lah, kemudian belajar. Dan keputusan ada peningkatan lah. Oke, daripada 9 orang ada juga capai kalau area sains 30% kita lulus bagian. Ada juga 3 orang lulus. Ada 1 orang saja yang makanya ke belakang. Tapi itu pun kalau 1 makanya saja lah. Itu saya mau cari lagi lah sebab apa? Mungkin belum untuk handsome kan ya? Bukan lebih familiar. Oke, katakan seterusnya mungkin akan juga kaedah belajar 4 keputusan kelas kami yang kuatkan dari yang sesuai. Oke, selesai itu saja. Oke. Siapalah saya membentang ini, tapi itulah yang seadanya lah. Oke, jadi mungkin sudah tahu, mungkin ada yang tanya apa Binit LT 50 ini. Jadi dia punya nama penuh kan, nanti itu 50 soalan. Simple. Jadi LT 50 ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pencapaian fisik kelas anak di SMA kelas kedua ini. Jadi inilah abstraknya saya tidak sebut semuanya, tapi yang pasti pelajar saya 3 orang dan saya seorang guru yang mengajar di situ. Oke, saya baca yang isu ataupun refleksi pengajaran yang lalu. Selepas ujian setara, percobaan dan juga menilai keputusan yang lalu, saya dapati salah satu masalah pelajar ialah menjawab bagian C, fisik ini. Tetapi sebelum ini saya tidak dapat dicek sebab pelajar itu selalu datang, kadang tidak. Tapi grup yang tahun lalu itu mungkin itu adalah grup sisat, rajin setiap hari datang. Jadi
saya merasakan itu boleh dilaksanakan LT 50 ini. Oke. Oke, yang seterusnya isu, kalau kita lihat daripada tahun 2013 sampai 2018, grade fisik yang tertinggi pada dicapai ialah grade C minus ini. Lepas itu F betul-betul. Jadi saya pernah tidak sebutkan kalau F, mungkin kau dulu yang salah. Jadi faktor kurang mencukupi bahagian C, blok ini dalam fisik ini yang paling tinggi marka, 30 marka, yaitu 50% daripada marka keseluruhan. Tetapi dia tidak boleh dilaksanakan jika murid itu hanya minat tapi datang sekolah selalu kontek. Dia mesti seperti yang tahun lalu rajin. Jika orang itu betul-betul rajin. Oke, jadi inilah saya tunjukkan skenario sebab topik saya LT50 meningkatkan pencapaian. Bisa tunjukkan pencapaian beberapa setinya nih. Daripada 2013 satu calon F, 2014 dua calon F, semester 2 nih. Saya tidak bukan keseluruhan, tidak F keseluruhan kan. Tapi yang semester 2 itu 2015. Nah, inilah report C minus itu. 2017 ada juga C, tapi itu kebetulan lah. Oke, ini pencapaian yang sebelumnya. Oke, jadi saya coba lah pada tahun itu, lagipun kami dipaksa buat kajian tindakan, jadi saya jalan buat tangan. Nah, jadi target saya adalah belajar boleh bertambah baik soal bagian C, dan saya target kelas itu semester 2 bukan keseluruhan 100% lulus. Jadi selain daripada butang ini saya juga berdoa untuk mencapai itulah. Oke, seterusnya objek kajian meningkatkan kemahiran, kemudian meningkatkan kecekapan, dan yang penting yang bersama pembatang tadi tersebut adalah motivasi. Kalau ada motivasi, baru fokus itu ada. Kalau ada motivasi, baru dia minat. Jadi saya berpikir macam mana lah kasih motivasi fisik ini. Sudahlah main formula, main gerak. Jadi satu idea, apa kata sebagai latihan 50 soalan. Bagaimana ya 50 soalan itu? Oke, itu yang punya. Kita lihat ujian pindah yang terlibat, 2 lelaki, 1 perempuan. Jadi 2 lelaki, 1 perempuan. Mungkin kayak ini mencapai kejayaan. Jadi saya coba ada nama di situ SPM, orang kepujian ini bukan tapi kepujian saja dalam C+ begitu. Oke, seterusnya tinjauan pertama saya buat adalah pemerhatian masa PNP. Sebelum ini saya buat pemerhatian, saya dapati seperti yang disebut oleh rekan tadi, belajar berharap pada guru. Yang kedua, belajar menunggu jawaban guru, tidak paham. Oke. Kemudian skrip jawaban. Seperti yang cikgu tadi paparkan, dan tunjukkan skrip jawaban, ceklah skrip jawaban. Bagian E dan struktur, mungkin balik kayak di Cina nanti sangat fokus struktur dan objektif. Tapi yang esai bagian C 30 marka dan masalah. Jadi kita bisa cari jalan. Oke, jadi ini pemerhatian tingkah laku. Kemudian salah satu yang selalu disebut ialah habis masa, tidak cukup masa. Oke. Jadi dari segi pencapaian, saya gunakan ujian percobaan dan ujian setara sebagai ujian pra. Manakala keputusan STPN semester 2 sebagai ujian pos. Oke, jadi ini pencapaian ujian setara. Lalu ini kelas C minus D. Percobaan. Meningkat pula dalam percobaan, tapi ini struktur dan objektif dari yang bagian C itu. Ya. Oke. Ini membuat sudah sebut tadi analisis pemerhatian. Mungkinlah salah satu faktor suasana pembelajaran. Kelas kami itu dapat dengan kantin, bila saya mengajar uang dari kantin tengah hari. Jadi kadang-kadang ada gangguan. Jadi tapi tidak ada pilihan, kalau itulah kelas yang disediakan. Oke.
Analisis ujian pra. Kita buat, kita mau tingkatkan pencapaian dan kita mau target. Kalau boleh 20/30 itu target saya waktu itu. Oke. Seterusnya kita pergi apa itu program tadi publik dan pelaksanaannya. Pertama, saya sediakan 50 soalan urgensi dan pelajar wajib hadir kelas, dan sepanjang kelas itu saya akan beri itu tulis di papan hitam itu soalan dan mereka buat tulis. Lepas mereka buat, sama ada betul atau salah, saya tetap tunjukkan langkah-langkah untuk menjawab soalan tersebut. Lepas itu saya analisis jawaban, dan kalau masih berlaku masalah kita buat pemulihan. Simple saja. Oke, nanti beginilah. Lanjut juga. Oke, begini susunan. 7 topik. Jadi setiap topik itu ada 7 soalan. Jadi yang terakhir ini 8. Jumlah soalan 50. Jadi ini cara. Jadi mungkin ada yang mau meniru pun tenang di caranya. Oke. Tindakan selepas perjumpaan dicapai, kemudian pada minggu 18 April itu yang melakukan kajian tindakan ini 4 minggu lah. Oke. Dan saya perlu terangkan, kita perlu terangkan langkah-langkah itulah sebelum aktiviti ini bermula. Dan seterusnya membimbing pelajar menjawab soal urgensi dan perlu tulis jawaban menggunakan ayat sendiri. Oke? Oke, ujian pose adalah pemeriksaan semester 2. Oke, ini adalah jadwal 11 hingga 15 April. Ini pengumpulan data, kemudian bagian jadwal kepada belajar maklumat ini, bukan jadwal lah. Lepas itu ada lagi sedikit masa. Ini lagi satu untuk pelaksanaan di data. Oke, dan seterusnya pemerhatian lepas 4 minggu. Oke, inilah keputusan SPPM yang kita boleh buat. Saya perhatikan yang sedih itu B jadi C, B plus menjadi B minus, yang D tetap B. Jadi mungkin bagi saya berbangga lah, walaupun ada sedikit penurunan pada SPP yang sebenar, tetapi yang kedua itu matlamat yang kedua tercapai, yaitu kelulusan 100%. Grade D minus 33,3%. Jadi peningkatan yang tidak baik. Jadi selepas ini saya akan lakukan lagi untuk penambahbaikan tidak tercapai ketidakmampuan COVID ini, yaitu 100 soalan. Jangan ya. 100 LC 100. Dan dia punya iringan ya lah, saya akan bagi video kepada pelajar itu, dan sampai di sekolah nanti selepas percobaan ini saya akan bagi soalan sampai pemeriksaan bulan Agustus nanti jumlahnya 100 bagian C. Oke? Dan sedangkan kajian seterusnya ialah nanti pelajar menganalisis kekerapan soalan sebenar. Jadi ini mungkin kita boleh bilang kajian pelajar itu latihlah ya. Setiap lihat analisis kualifikasi, ingat boleh. Kemudian akhir sekali saya harap kajian ini dapat dimanfaatkan dan membantu menarik minat dan memberikan motivasi. Program LT 50 telah memberi peluang kepada pelajar menguasai konsep, membentukkan miskonsep, menguasai kemahiran menjawab soalan, dan pencapaian menjadi 100%. Dan sebagai imbasan kembali tadi, inilah keputusan semester 2 100 daripada yang sebelum ini, dan 2019 100%. Sekian. Paling khas juga ini lebih kurang dengan Cikgu Yang. Jadi pendekatan Cici ini sebenarnya tutor junior dalam meningkatkan kemahiran menjawab soalan peribahasa komunikasi linear, serap dan kata. Oke, ini latar belakang kajian ya.
pendidikan tingkatan 6 ini dia pakai semester, jadi masa mengajar adalah singkat. Jadi kebanyakan cikgu-cikgu menggunakan kaidah konvensional arahan saja. Jadi dia tidak dapat mencapai individu, belajar secara individu. Jadi ada guru yang buat studi, ada pula pelajar yang cari mission. Jadi pendekatan tradisional ini kalau kita baca dalam banyak ujian, banyak dikritik karena belajar tidak aktif lah, kurang motivasi lah, dan tidak memenuhi keperbedaan atau keperluan belajar yang berbagai. Jadi ini fokus sekian ya. Jadi berdasarkan keperhatian 1 bulan Januari dulu, bisa buat sekian ini awal Februari sebelum. Dan ini sebenarnya simpel ya, belum habis sebenarnya tapi oleh PKP ya, jadi saya buat ini yang pasal pertama lah. Oke. Kalau cikgu-cikgu yang masuk di kelas UPM, memang ini kelas UPM 12 orang semua semandang untuk kacau semua, tapi dia punya tahap kan sangat berbeza. Ada yang sangat lemah terutama dalam nomor-nomor. Jadi daripada 12 orang itu ada 3 orang yang selalu buat latihan yang boleh dapat 10/20 dia punya markah, jadi saya lantikkan dia sebagai junior. Oke, kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh pelajar adalah memilih media yang sesuai seperti dia graf garisnya, gambar, penganalisis data dalam petikan, karena ada yang meningkat, kasus meningkat sebanyak ini, orang tidak tahu itu. Kemudian memilih skala yang sesuai, kemudian masalah penyebelan. Tiada sumber tiada jadi kurang masalah. Jadi guru terpaksa membimbing berulang-ulang sampai naik darah tinggi saya. Karena lama kan, jadi dia ambil mungkin yang 3 orang ini suruh ajar. Jadi saya bagi kepada 3 kumpulan, 4 orang dalam 1 kumpulan. Senang karena 12 orang saja, jadi senang. Jadi saya gunakan ini istilah the junior. Oke, berdasarkan saya baca literature, oke, dengan menggunakan kaidah the junior ini sebenarnya memberikan budaya sebenarnya memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang mempunyai potensi yang lebih baik untuk memberi tunjuk ajar kepada rakan-rakan kumpulannya, dan ini dibagi pertama oleh Poli 2017. Dia membantu meningkatkan pemahaman konsep dan merangsang pembelajaran belajar. Oke, ini tujuannya meningkatkan kebayaan menjawab satu kebayaan menjawab PPT, dan khusus kegiatan ini melihat kepada kesan itu cicilan. Oke, saya gunakan kerangka teoretikal ini, yaitu konsep. Kalau yang ambil master dari dulu orang-orang belajar ini, yang bulatan pertama itu adalah menurut perkembangan sebenar pelajar. Kalau dia belajar sendiri, tapi kalau dibantu oleh guru atau rekan yang lebih bagus, dia punya respon perkembangan sebenar akan meningkat. Itulah isi ini. Oke, model kegiatan lebih kurang dengan usulnya ini model lebih fluid, jadi ya. Oke, tata cara kajian. Oke, 2 minggu jadi sebelum awal bulan 2 itu sesi pembelajaran 1 dan 2 itu cikgu yang ajar, lepas itu bagi ujian. Lepas itu yang sesi kedua, minggu kedua pelajaran 1 dan 2 kita bagi kepada tim cikgu, kemudian buat ujian pos. Oke, jadi pesertanya 12 orang di BPM, 3 orang dipilih sebagai sisi instrumen ujian membuat dengan sampai berbanding, kemudian dengan keperhatian saja. Oke, tata cara intensitas cikgu dia punya ataupun perasaan. Oke, dia punya result. Ya, kalau kita tengok purata dia meningkat sedikit saja daripada 6.6 ke 10.8. Oke, jadi dia punya dapatan purata hanya meningkat sedikit saja daripada 6.6 kepada 10.8. Oke, peningkatan markah berlaku dalam pemilihan media. Setelah sebelum ini dorong salah media, terus
1/20, jadi jika dia punya graf, dia dapat jadwal, dia dapat 2 markah. Jadi selepas ini dia bolehlah dia memilih media yang sesuai kepada dan berjangka. Kemudian dari segi mengenai data dan pelabelan, belum ini mungkin taksi unit dia tiada, ada sudah. Jadi saya nampak ini unsur yang ini dia dia lebih banyak membantu yang lemah sebenarnya. Tetapi unsur sendiri peningkatan dia akan sedikit saja. Jadi peningkatan tinggi menyokong bagian non-elok dan yang lainnya, yaitu langkah aktif dalam memperoleh idea dan masukan dari masyarakat supaya dan berfungsi bersama mereka. Jadi perbincangan dalam kumpulan meningkatkan daya mental para pelajar. Jadi mungkin zaman cikgu ajar, tapi tidak saling menegur, mempunyai itu ada, mempunyai ini salah. Soalnya dalam petikan adalah orang, tapi dia tulis unit, tidak salah. Ini bila dalam kumpulan saling mendengar dan saling menegur juga, mempunyai senior, mempunyai tidak fokus dan sebagainya. Walaupun begitu peningkatan markah dalam pandangan tidak pelajari berkeraunan seperti tidak dapat menunjukkan peningkatan yang bertara. Berdasarkan penemuan ini, kayaknya ini lebih banyak memberi faedah kepada yang agak lemah. Oke. Jadi ini sebenarnya menarik untuk kita. Dapatan saya ini saya rasa bukan quality itu tinggi, tetapi lebih kepada interaksi dalam grup itu. Jadi pembelajaran memoritik. Jadi cadangan untuk kajian masa depan. Oke. Melibatkan responden yang lebih ramai dan menggunakan kuasi eksperimen, yaitu ada betul-betul perawatan dan awalan. Apa yang saya buat ini satu kelas saja. Jadi kita tidak kesahan dia punya peningkatan itu mungkin bukan disebabkan oleh tinggi, tetapi mungkin oleh kematangan belajar. Dia sudah 2 minggu, jadi dia ada belajar sedikit. Jadi untuk yang seterusnya mungkin dia boleh buat betul-betul cikgu saja pastinya, dan yang satu itu boleh buat sedikit. Jadi dan boleh kaji juga seperti yang dibuat oleh yang tadi, dibuat boleh ubah lain untuk dikaji, motivasi, minat dan kemerahan untuk komunikasi. Contohnya sebenarnya saya berminat lebih dalam satu grup itu, saya mau tengok orang yang kuat bercakap itu banyak banget kan? Ataupun yang dalam grup yang suka-suka jalan itu dia punya bakat bagus kan tidak. Jadi itu menarik sebenarnya untuk dikaji. Sama ada yang punya seorang perbincangan dalam kumpulan itu boleh memberi kesan kepada prestasi pelajar atau tidak. Jadi menutup kesan dia, pendekatan PG boleh digunakan sebagai salah satu alternatif. Jadi untuk ini guru perlu berani lah memberi tanggung jawab kepada pelajar, mempercayai pelajar dia untuk menjalankan yang punya proses pembelajaran. Ini selaras dengan pembelajaran berbasarkan pelajar, selaras dengan pembelajaran berbasarkan. Itu saja. Thank you.